Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali akhirnya saya Berin Fridiari dapat hadir lagi di channel Mami Yowa. Nah, seperti biasanya, kali ini saya mau sharing sama teman-teman semua di sini terkait dengan satu skincare yang cukup bagus banget dan cukup bisa dijadikan rekomendasi buat teman-teman semua di sini. Saya akan ngebahas soal SK2. Ini dia. Sebelum saya ngelanjutin cerita pada kali ini, boleh ya teman-teman semua di sini klik tombol subscribe dan like dan juga komen ingin ngebahas seputar hal apa ya yang terkait dengan produk dari SK2 ini. So guys, let's check it out. Ini berawal ketika saya memutuskan untuk melakukan perawatan terhadap diri saya. Waktu itu awal-awal kuliah tuh. Karena kuliah saya itu termasuk kuliah yang sangat dekat sekali dengan lapangan, panas-panasan gitu kan, sehingga kayaknya butuh nih satu perawatan untuk diri saya sehingga nggak terlalu dekil-dekil amat lah gitu. Sampai akhirnya saya menggunakan salah satu produk dari dokter di salah satu klinik kecantikan. Saat itu saya tinggal di Semarang. Nah, saya melakukan sebuah perawatan dari dokter itu seperti ya standar sih, cuma facial, laser kadang-kadang, dan saya ditunjang oleh beberapa produk-produk dari krim malam, krim pagi, dan mungkin ada ya facial wash gitu-gitu, toner segala macam dari produk tersebut. Dan alhamdulillah cocok, jadi tidak ada masalah. Jadi selama setahun, 2 tahun sampai dengan 10 tahun saya menggunakan krim dokter dari dokter tersebut gitu kan. Sampai akhirnya di tahun 2016 saya sempat hamil, dan kemudian saya berdasarkan pertimbangan dari dokter juga memutuskan untuk stop dulu nih dari skincare. Nah, sebelum dari saya stop itu dulu, tentunya saya sudah melakukan riset dan melakukan beberapa percobaan terkait dengan bagaimana cara menghentikan krim dokter itu secara bertahap. Jadi memang pada akhirnya teman-teman semua di sini yang mungkin pernah menggunakan krim dokter pernah merasakan bahwa ketika kita lepas dari krim dokter kita langsung wajah menjadi lebih kusam, kemudian jerawat muncul, kemudian flek-flek juga muncul. Nah, itu mungkin ada treatment yang memang terlewatkan. Nah, salah satunya adalah dengan cara melepaskannya dengan bertahap. Jadi ketika saya sudah mulai promil program hamil, saya mulai untuk mengurangi intensitas dan frekuensi dari penggunaan krim-krim dokter itu sendiri. Yang tadinya mungkin seminggu full 7 hari, saya menggunakan seminggu 5 kali, kemudian dimundur seminggu 4 kali, seminggu 3 kali, sampai akhirnya full seminggu tidak menggunakan. Dan itu benar-benar maju mundur sih ya prosesnya ya, sampai akhirnya kita memutuskan untuk oke, kulit kita sudah aman dan tidak tergantung dari produk dari dokter itu sendiri. Nah, kemudian di tahun 2017 saya lepas 2016 sampai 2017 karena saya hamil, saya lepas full, dan alhamdulillah tidak ada kendala apa-apa. Dan juga mungkin karena saya hamil anak perempuan, jadi ngerasa lebih shining aja sih selama hamil itu gitu, jadi tanpa perawatan apapun gitu. Kemudian akhirnya di tahun 2017 setelah semua sudah selesai, menyusui juga sudah, maksudnya tidak full intens banget gitu kan. Akhirnya saya mencoba untuk ingin melakukan perawatan diri lagi. Nah, perawatan diri apa ya sebaiknya memang kita lakukan. Nah, selama 10 tahun itu saya sudah menggunakan produk dari klinik itu gitu kan, sehingga saya berpikir bahwa ada baiknya kembali mencoba produk yang tidak terlalu keras gitu, tidak terlalu tergantungan gitu. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk mencoba untuk menggunakan SK2. Nah, awal menggunakan SK2 juga sama sih, semua itu prosesnya pelan-pelan gitu. Di SK2 sendiri ini tuh bagusnya adalah ketika kita melakukan skin test, kita coba untuk melakukan skin test wajah kita akan mendapati beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di kulit kita. Nah, permasalahan yang ada di kulit kita itu yang akhirnya menghasilkan sebuah keputusan bahwa produk apa yang harus kita gunakan untuk permasalahan dari kulit kita ini. Jadi tidak semua produk dikeluarkan kemudian kita harus pakai, tapi dari hasil skin test dan skin check itu baru kita ketahuan bahwa kita punya permasalahan A, B, C, dan solusinya adalah A, B, C gitu. Jadi tentu itu sangat membantu kita untuk tidak terlalu boros banget di awal ya ketika kita mencoba. Nah, pertama kali saya menggunakan nih SK2 adalah saya menggunakan produk dari Welcome Kit yang setnya itu sendiri. Itu terdiri dari toner, kemudian ada FTE dan juga ada maskernya gitu kan. Di situ saya coba untuk 3 bulan kalau nggak salah saya coba untuk itu. Kemudian kita lihat hasilnya. Ini di hasilnya. Hasil pertama kali saya coba sekian persen ini. Kemudian untuk wajahnya ini. Nah, sampai akhirnya setelah 3 bulan saya menggunakan produk ini, kemudian saya dianjurkan untuk bertahap pakai produk-produk yang lainnya. Seperti saya menggunakan facial treatment cleansing gel, kemudian ini juga 3 bulan dulu, 2 bulan dulu kita coba. Setelah
dirasa cocok dan tidak ada alergi ataupun tidak ada jerawat yang berlebihan, baru next lagi coba apa. Terus akhirnya saya coba untuk, karena saya memiliki kendala di kering, wajah kering tuh, akhirnya saya menggunakan Atmosfer CC Cream yang SPF-nya 50 ini karena wajah saya sangat kering sekali dan setelah menggunakan ini bagus banget gitu. Kemudian next lagi saya coba lagi apa? Saya coba lagi yang namanya Genotype Area Essence ini yang untuk lebih serum memutihkan wajah. Jadi sebenarnya berbicara masalah worth it apa enggak sih produk-produk SK2 ini dengan harga yang nominal yang cukup lumayan, itu tergantung dari kesabaran kita juga gitu. Jadi kalau misalnya kita berharap kita langsung dapat wajah yang bagus, tentunya agak sulit ya, sehingga memang benar-benar butuh kesabaran banget, dan kita mau tahu apa kondisi wajah kita, apa permasalahan wajah kita, sehingga kita tahu solusinya apa dan tepat solusinya itu apa gitu. Belajar dari pemilihan SK2 ini sebenarnya bertahap semuanya gitu. Yang bagusnya adalah store dia bisa memberikan solusi dari setiap permasalahan tanpa mengejar target gitu. Jadi memang ketika kita solusi masalahnya cuma kusam aja, kita hanya dikasih serum yang memang berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kecerahan wajah kita gitu. Atau mungkin ketika kita jerawat, mbaknya itu hanya mengusulkan menggunakan produk yang berhubungan dengan jerawatnya dulu, jangan dulu produk yang lain. Itu sih yang saya suka dari produk SK2 ini. Nah, kalau dari segi harga, tentunya ini bisa dibilang cukup lumayan nih harganya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman di sini bisa mencermati bahwa sebenarnya kayak FTI ini nih, FTI ini nih, misalkan seboros-borosnya kita pakai, sebanyak-banyaknya kita pakai pagi sore, itu bisa lebih dari 1 bulan atau 2 bulan. Jadi mungkin minimal 2 bulan lah. Jadi dengan mengeluarkan budget segitu untuk 2 bulan, walaupun untuk harga itu relatif ya setiap orang, cuman menurut saya kalau dibandingkan dengan perawatan di klinik kecantikan juga atau mungkin dokter, itu tentunya sama sih, maksudnya sama gitu. Cuman memang kita harus mengeluarkan di awal lebih banyak gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk jadi tempo pemakaian atau lama pemakaian itu menurut aku sih sama aja gitu. Sama dengan kalau dipotong per bulan itu sama aja gitu. Dan hasil yang didapatkannya memang tidak secepat kalau kita menggunakan produk-produk yang merkuri itu, namun rasa wajahnya itu lebih sehat aja sih, lebih sehat, wajahnya ngerasa lebih kenyal, lebih kembali ke alami aja. Nah, satu lagi ngomongin soal kehalalan. Saya juga udah searching nyari-nyari, so far sejauh ini produk dari SK2 ini adalah insya Allah halal karena dia menggunakan bahan-bahan alami, walaupun memang ada bahan-bahan seperti yang dikatakan seperti fermentasi sake gitu-gitu, sebenarnya itu justru jatuhnya lebih ke alami gitu. Jadi so far dari berbagai macam yang sudah saya baca dan juga tanya-tanya dari mana-mana, insya Allah SK2 ini adalah produk yang halal dari segi bahan pembuatannya gitu. Nah, itu dia ya buat kamu semua yang memang saat ini sedang mempertimbangkan SK2 apakah worth it apa enggak. Tapi di sini catatannya adalah setiap kulit wajah itu berbeda-beda, tergantung dari case dari masalah kamu sendiri. Tentunya yang pastinya kita sebaiknya skin test dulu untuk mengetahui apa permasalahan dari jenis kulit kita, apa tipe jenis kulit kita, dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh kulit kita, sehingga kita mengetahui apa produk-produk yang dibutuhkan untuk kulit kita. Maka dari itu, teman-teman semua di sini, apa yang saya share hari ini jadi satu hal yang mungkin beda juga untuk bisa diperlakukan oleh jenis kulit teman-teman sendiri. Tapi paling tidak ini bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman semua di sini, untuk yang sedang mempertimbangkan apakah SK2 ini worth it nggak sih untuk perawatan jenis kulit kita. Nah, ini bisa banget dipertimbangkan buat teman-teman semua di sini. Terima kasih sudah ngikutin vlog saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini. Dan mudah-mudahan teman-teman yang lagi bingung dan galau bisa segera mendapatkan keputusannya dan mendapatkan hasilnya. Oke, saya Berin, pamit undur diri. Bye-bye.